Desain sistem adalah kumpulan pedoman, standar, komponen desain, dan prinsip yang digunakan untuk memastikan konsistensi dalam desain produk atau layanan. Halo guys, balik lagi sama gue Yudi Jatnika yang seperti biasa mau sharing atau berbagi video-video yang bermanfaat seputar profesi gue di bidang IT atau project management. Di kesempatan ini gue masih ngebahas hal-hal yang berhubungan dengan design thinking. Jadi buat yang belum nonton series videonya, silahkan cari di channel gue playlist design thinking biar lebih jelas dan paham. Materi yang akan gue bahas kali ini adalah tentang desain sistem dan atomic design. Apa korelasinya dengan design thinking? Nanti di akhir video akan gue ceritain. Oke, langsung aja pada materi tentang desain sistem. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Seperti yang udah dijelasin di awal ya, desain sistem adalah kumpulan pedoman, standar, komponen desain, dan prinsip yang digunakan untuk memastikan konsistensi dalam desain produk atau layanan. Intinya konsistensi dan keseragaman desain. Namun sebenarnya tidak 100% konsistensi, tapi menggabungkan antara konsistensi dan keberagaman atau variasi yang menjadikannya harmoni dalam desain atau desain yang harmonis. Tidak semua komponen dibuat seragam, ada juga komponen yang seragam dan ada komponen yang bervariasi. Berikut ini komponen yang mungkin lo pertahankan tetap sama di seluruh desain-desain lo. Misalnya tipografi. Tipografi adalah seni dan teknik pemilihan, pengaturan, dan penggunaan huruf atau font untuk menciptakan tampilan teks yang estetis dan mudah dibaca dalam desain grafis. Yang kedua adalah penggunaan warna. Penggunaan warna biasanya bergantung pada identitas brand atau produk. Yang ketiga adalah bentuk. Bentuk biasanya diputuskan berdasarkan diskusi atau selera atau cita rasa atau nuansa yang ingin diberikan atau yang ingin dikesankan. Ada juga komponen yang mungkin lo bedakan di setiap desain-desain yang lo punya. Yang pertama adalah grid. Grid yaitu kerangka atau struktur berupa jaringan teratur yang digunakan untuk menentukan penempatan dan susunan atau tumpukan elemen-elemen dalam desain. Yang kedua adalah tata letak atau layout, yaitu penempatan yang menentukan bagaimana elemen-elemen seperti teks, gambar, grafik, dan elemen desain lainnya akan ditempatkan dan disusun dalam suatu ruang atau halaman. Yang ketiga adalah ukuran-ukuran, bisa pada ukuran font, ukuran tombol, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah jarak. Jarak ini bisa berarti jarak antara elemen, huruf, dan lain-lainnya. Selanjutnya, gue akan bahas tentang penerapan atomic design. Atomic design memiliki 5 hal utama, yaitu atoms, molecules, organisms, templates, dan page. Atomic design adalah pendekatan dalam desain antarmuka pengguna atau UI dan pengembangan yang menguraikan elemen-elemen desain menjadi komponen yang lebih kecil dan lebih terperinci. Ini membantu dalam menciptakan konsistensi dalam desain dan mempermudah penggunaan kembali elemen-elemen desain. Konsep atomic design ditemukan oleh Brad Frost dan didokumentasikan dalam bukunya yang berjudul Atomic Design, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2016. Atomic design mengambil inspirasi dari konsep kimia dengan elemen-elemen desain yang diuraikan menjadi atom yang lebih kecil seperti atom-atom kimia yang membentuk materi. Berikut adalah hierarki elemen-elemen desain dalam atomic design dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Ada 5 hal dalam atomic design, yaitu diantaranya adalah atom. Atom adalah elemen terkecil dalam desain, seperti tombol, teks, icon, input, atau gambar. Atom adalah elemen dasar yang tidak dapat diuraikan lagi. Molekul. Molekul adalah kombinasi dari beberapa atom yang bekerja bersama untuk menciptakan sebuah fungsi atau elemen yang lebih kompleks. Contohnya adalah kombinasi label dan input untuk membuat kotak pencarian. Organisms. Organisme adalah elemen desain yang lebih besar yang terdiri dari beberapa molekul dan atom yang bekerja bersama. Ini bisa menjadi elemen-elemen seperti header, menu navigasi, atau card article. Yang keempat adalah templates.
Template adalah kerangka yang menentukan susunan elemen-elemen organisme dalam suatu halaman atau bagian dari situs web. Mereka mengatur tata letak dan urutan elemen. Yang kelima dan yang terakhir adalah page atau halaman. Halaman adalah tahap tertinggi dalam hierarki atomic design. Mereka mewakili halaman penuh dengan konten dan elemen desain yang digabungkan. Oke, itulah 5 hal utama dalam atomic design. Atomic design telah menjadi pendekatan yang populer dalam industri desain dan pengembangan UI UX untuk menciptakan produk digital yang konsisten, efisien, dan mudah dipelihara. Hal terakhir yang bakal kita bahas adalah tujuan atau keuntungan dari menerapkan atomic design. Banyak hal positif yang dapat kita capai apabila kita menerapkan atomic design. Namun, hal yang inti-intinya aja ada 4 hal. 4 hal yang menguntungkan kalau kita pakai atomic design, yaitu yang pertama adalah konsistensi. Ini memastikan konsistensi dalam tampilan dan perilaku elemen desain di seluruh situs web atau aplikasi. Yang kedua, penggunaan ulang atau reusable. Ini memungkinkan pengguna menggunakan kembali elemen-elemen desain yang telah dibuat, menghemat waktu dan upaya dalam pengembangan. Yang ketiga adalah pemeliharaan yang mudah, karena perubahan pada atom atau molekul dapat secara otomatis mempengaruhi organisme dan template yang lebih besar. Yang keempat dan yang terakhir adalah desain ini bisa di-share atau dibagikan sehingga menjadi satu pustaka atau library bersama yang pasti bakal mempermudah kolaborasi yang lebih baik. Memudahkan kolaborasi antara desainer dan pengembang karena elemen-elemen desain telah didefinisikan dengan baik. Itulah 4 keuntungan menggunakan atomic design. Atomic design telah menjadi pendekatan yang populer dalam industri desain dan pengembangan UI UX untuk menciptakan produk digital yang konsisten, efisien, dan mudah dipelihara. Oke, pada video ini gue juga mengingatkan bahwa video ini dibuat terinspirasi dari proses design thinking yang keempat, yaitu prototype. Di langkah prototype ada salah satu langkah yang ketiga, yaitu mendefinisikan style guide. Nah, pada tahap ini bisa menggunakan pendekatan design system dan atomic design agar lebih mudah. Oke, gitu aja video dari gue. Terima kasih udah nyimak. Semoga video ini bermanfaat. Gue Yudi Jatnika pamit. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.